Semburan air setinggi 8 meter hebohkan warga. Menikmati keajaiban cahaya di Goa Terawang Geopark. Lagi insiden tendangan brutal di Liga 4. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Sepekan hari ini. Selama 60 menit ke depan, Kompas Sepekan menghadirkan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gesi Lutfia. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang dari bisnis peredaran narkoba. Tak hanya mengamankan tersangka, dari pengungkapan tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai mencapai 3 miliar lebih. Awal mula terbongkarnya tindak pencucian uang dari bisnis peredaran narkoba bermula dengan tertangkapnya AS warga Banyumanik, Kota Semarang yang hendak mengedarkan 7 paket narkoba di kawasan Banyumanik. Dari hasil pengembangan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, tersangka diduga melakukan pencucian uang hasil penjualan narkotika dalam kurun waktu 2014 hingga 2025. Dalam kurun waktu tersebut, tersangka membeli narkotika dalam jumlah besar hingga belasan kali transaksi dengan nilai ratusan juta rupiah setiap transaksi. Tersangka EN alias Leo alias LK ini, penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup dengan adanya dugaan TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2025 di wilayah Semarang dan setidak-tidaknya juga di wilayah hukum Jawa Tengah. Selain berhasil mengamankan 2 tersangka serta aset tindak pidana pencucian uang senilai 3,1 miliar rupiah, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah juga menetapkan 1 daftar pencarian orang atas nama AWG yang menjadi bandar narkoba. 2 tersangka tak hanya dijerat dengan Undang-Undang Psikotropika, namun juga akan dijerat dengan Undang-Undang TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Warga Kampung Randu Kuning, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dihebohkan dengan munculnya semburan air di lahan persawahan milik warga. Semburan dengan ketinggian hingga 8 meter ini muncul akibat aktivitas pengeboran sumur sedalam 90 meter. Peristiwa semburan air bermula saat pemilik lahan persawahan meminta sejumlah pekerja melakukan pengeboran sumur bor untuk irigasi sedalam 90 meter. Namun saat melakukan pengeboran, tiba-tiba mesin pompa mati dan pipa hisap sepanjang puluhan meter terlempar keluar, lalu muncul semburan air deras setinggi 8 meter. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, dan relawan Tagana langsung mendatangi lokasi semburan untuk memeriksa dan memasang garis polisi untuk mencegah warga mendekat. Warga itu semua ya ketakutan karena memang sudah pernah gitu dalam jangka 1 tahun terulang lagi. Jadi takutnya nanti kalau yang kemarin itu sempat ada semburan api, tapi kalau untuk yang kali ini cuman kayak gas aja, kayak gas bumi yang keluar. Suaranya keras, Bu, ya? Suaranya ada letupan semacam kayak pecah balon gitu loh ya. Pecah balon, jadi saya memang itu keluarga yang sedang angon gembala kambing itu kan pada bingung sama cari rumput nih kok.
Rabu 31 Desember 2025, semburan air telah teratasi dan warga diimbau untuk segera melapor jika terjadi perubahan kondisi di sekitar lokasi sumur bor. Kejadian semburan sibel ini kemarin sore oleh Pak Senen dan kawan-kawan, kami langsung cek ke sini. Waktu ke sini air masih menyembur, masih sekitar 8 meteran. Alhamdulillah untuk kejadian fenomena alam ini rencananya kami laporkan ke SDM. Namun alhamdulillah pada hari ini sudah berhenti semburan air ini dan tidak ada gasnya, hanya sumber air keluar dengan ketinggian sekitar 8 meter saja. Sebelumnya, tahun 2017, fenomena semburan air juga pernah terjadi, namun disertai dengan api yang muncul dari dalam tanah. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Saudara, seorang pesilat meninggal dunia dalam sebuah peristiwa bentrokan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. 8 orang ditangkap dalam kejadian ini dan 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Kami tidak menayangkan foto visual ini karena mengandung unsur kekerasan. Dalam rekaman terlihat korban dikerumuni sekelompok pemuda di kawasan jembatan flyover Ganevo Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pengeroyokan bermula ketika rombongan perguruan silat asal Semarang yang terlibat cekcok dengan sejumlah pemuda yang sedang duduk di tepi jalan raya Ganevo Meranggen. Sempat terjadi kejar-kejaran antar dua kelompok hingga salah satu korban dikeroyok. Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari 8 pelaku itu yang diamankan, apakah ada yang termasuk gangster? Kalau dari 5 orang yang kita sudah tetapkan sebagai tersangka, itu tidak ada yang tergabung dalam geng-geng tertentu ya Pak. Jadi memang murni dari masyarakat dan ada anak-anak yang memang hanya nongkrong di pinggir jalan pada saat itu. Alasannya atau penganiayaan yang dilakukan latar belakangnya apa? Ya. Latar belakangnya apa? Rata-rata yang bersangkutan hanya dikira bahwa korban ini memang gerombolan orang seperti itu, mengira karena mendengar ada dikejar kemudian ikut-ikutan seperti itu. Dari olah TKP dan keterangan beberapa saksi, Satreskrim Polres Demak menangkap 8 pemuda. 3 ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 anak berurusan dengan hukum atau ABH dan 3 lainnya masih diperiksa. Susmintarta, Kompas TV Demak, Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025, Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, Jawa Tengah menorehkan capaian signifikan dalam program strategis nasional Kementerian ATR BPN. Berbagai program pertanahan berhasil dituntaskan guna meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Program tersebut meliputi sertifikasi wakaf, konsolidasi tanah, akses reforma agraria, serta integrasi nomor identifikasi bidang tanah dan nomor objek pajak. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, Joko Wiono menyampaikan, sepanjang tahun 2025 telah diterbitkan 112 sertifikat wakaf, 215 sertifikat konsolidasi tanah, serta sertifikat aset pemerintah, UMKM, dan Polri. Program konsolidasi tanah di Kampung Celumprit meraih peringkat 2 terbaik se-Jawa Tengah, sedangkan Kampung Bugisan ditetapkan sebagai Kampung Reforma Agraria 2025 dan lokasi percontohan nasional. Untuk hari ini kita serahkan 12 bidang aset Polres Kota Pekalongan dari 13, nanti yang dalam 1-2 hari ini kita akan kembali serahkan karena masih ada gangguan sistem. Kemudian yang kedua, untuk program strategis nasional kita sudah menyelesaikan misalkan kegiatan wakaf. Ini tahun ini sudah menyelesaikan 112 bidang tanah kolaborasi dengan Kemenak Kota Pekalongan dan KKN Ekoteologi dan Pertanahan dengan Win Gusdur itu. Kemudian juga ada kegiatan konsolidasi tanah yang ada di Kampung Celumprit, Kelurahan Degayu.
Pekalongan Utara, kita menyelesaikan kampung kumuh yang di sana, kolaborasi dengan stakeholder terkait, menyelesaikan hal tersebut, dan sertifikat sudah diserahkan langsung kemarin oleh Pak Menteri, kemudian juga diserahkan didampingi oleh Ibu Wakil Wali Kota Pekalongan. Selain itu, Kantor Pertanahan Kota Pekalongan meluncurkan inovasi batik tanahan untuk integrasi data pajak dan pertanahan guna menekan mafia tanah. Pada refleksi akhir tahun, Kantor Pertanahan Kota Pekalongan menyerahkan 12 sertifikat elektronik hak pakai kepada Polres Pekalongan Kota. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Mahalnya biaya transportasi membuat wisata microtourism banyak digemari. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Kompas Sepekan. Libur pergantian tahun 2025-2026 semakin banyak warga yang memilih berwisata di sekitar kota tempat tinggalnya. Mahalnya biaya transportasi membuat tren wisata jarak dekat atau microtourism kian digemari. Tren mikroturisme menunjukkan bahwa liburan tidak selalu harus menempuh jarak yang jauh dengan biaya mahal, tetapi bisa dinikmati dengan menjelajahi destinasi lokal, tentunya dengan biaya terjangkau. Seperti di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, ribuan pengunjung tampak memadati kawasan wisata Sendang Keongan di Desa Penganten, Kelambu, Kabupaten Grobogan yang dikenal dengan keindahan alam sedang alami dari sumber mata air dan suasana pedesaan yang sejuk. Salah satu pengunjung dari kota Semarang mengaku cukup menempuh perjalanan selama 1 jam 30 menit, ia dan keluarga bisa berwisata dengan biaya yang cukup terjangkau. Karena kemarin ada tetangga yang kesini, karena kepengen kesini tadi pagi kesini dari Semarang 1,5 jam perjalanan. Jadi karena penasaran ya Bu? Penasaran ya, karena kalau Sementara di Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta, wisatawan mengaku tertarik datang ke Candi Prambanan karena situs sejarah ini masih dilestarikan dengan baik dan menjadi ikonik pariwisata Yogyakarta. Selama libur Natal dan Tahun Baru, Candi Prambanan menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan lokal maupun luar kota. Karena candinya unik asli Jogja sekali. Kebetulan dekat juga dengan Yogyakarta, kota Jogja. Sudah sering ke sini? Belum, ini baru pertama kali kami di sini. Kesannya gimana setelah melihat Candi Prambanan? Candinya masih asri, bagus, masih banyak wisatawan juga yang menjaga ketertiban candi. Terus masyarakatnya juga masih melestarikan Candi Prambanan. Baguslah, good job. Ya. Ini memang sengaja pas libur Nataru ini ya? Iya. Sementara itu penumpang KRL di stasiun Tugu Yogyakarta membeludak di masa libur Tahun Baru. Mayoritas penumpang KRL adalah wisatawan dari wilayah Solo Raya yang hendak berlibur singkat di Yogyakarta atau sebaliknya. Para wisatawan yang berlibur ke Yogyakarta mengaku memilih menggunakan KRL demi menghemat biaya dan waktu. Umumnya, mereka akan naik KRL dari wilayah Solo Raya di pagi hari dan kembali ke kota asalnya pada sore hari. Kemana ini? Jogja. Jogja. Ini liburan aja atau gimana? Liburan. Kebetulan dari Sragen, terus mau liburan ke Jogja. Berapa lama rencananya? Berapa lama rencananya di Jogja? Seharian full ini aja sih, nggak liburan. Gimana, ini kan suasananya kan ramai banget ini. Nggak tahu ini ramai banget, biasanya nggak ramai sekali. Ini dari mana nih? Dari Sragen. Oh, dari Sragen. Memang sengaja mau ke Jogja? Iya. Berapa hari? Berapa hari rencana? Nanti sore pulang. Oh, nanti sore pulang. Iya. Berdasarkan data PT KAI Komuter, di masa libur Natal dan Tahun Baru kali ini, terjadi peningkatan penumpang KRL sebesar 5%.
Tim Liputan Kompas TV. Saudara, berkunjung ke Yogyakarta tidak afdol rasanya jika tidak mencicipi kuliner manis legendaris Tempo Gelato. Es krim yang satu ini selalu jadi buruan anak muda. Yogyakarta memang sangat identik dengan beragam kulinernya. Salah satu yang tak boleh dilewatkan adalah mencoba Tempo Gelato. Gerai ini menawarkan es krim dengan 60 pilihan rasa yang menjadi buruan anak muda. Selain karena legendaris, ketika berkunjung ke tempat ini, pengunjung dapat merasakan nuansa jadul dan estetik khas bergaya Italia. Selain itu, aktivitas bersuah foto juga menjadi hal yang wajib. Saudara Kompas TV, saat ini saya berada di Tempo Gelato, salah satu kuliner yang diburu wisatawan di Yogyakarta. Kata orang-orang ini tidak afdol rasanya berkunjung ke Yogyakarta kalau tidak mencoba gelato yang satu ini. Saya juga penasaran bagaimana sih rasanya. Dan memang kalau bisa Anda saksikan saudara, di belakang saya ini juga wisatawan yang mencoba kuliner yang satu ini juga cukup ramai. Mereka ini bisa memperoleh satu cup gelato mulai harga Rp30.000 saja dengan memilih 60 rasa yang tersedia. Kira-kira bagaimana rasa kuliner legendaris ini? Coba kita pesan sekarang. Mas, permisi. Saya mau yang corn, oh ini. Iya, boleh. Mas, dalam satu corn ini kita bisa pilih berapa rasa? Bisa pilih 2 rasa. Saya mau pilih karamel mix fruit sama coklat. Saudara, ternyata dalam satu corn ini kita bisa memilih 2 rasa. Nah, saya tadi pilih yang small, kemudian dapatnya saya pilih coklat dan juga karamel mix fruit. Kira-kira bagaimana rasanya? Nanti kita coba bersama-sama. Siap. Terima kasih. Nah, ini yang katanya diburu wisatawan di Yogyakarta. Dan kalau bisa Anda saksikan, saudara, tempatnya ini juga cukup cozy begitu ya, sangat cantik untuk bersuah foto. Dan utamanya yang datang ke sini memang anak-anak muda. Kira-kira bagaimana rasa dari Tempo Gelato yang legendaris sejak tahun 2015 ini? Mari kita coba. Saudara, rasanya manis. Kemudian karena saya memilih mix fruit, ada rasa buah melon, kemudian juga ada coklat, ada rasa banana juga di dalam satu gigitan tadi. Ini merupakan kuliner yang wajib Anda kunjungi ketika berkunjung ke Yogyakarta. Dan jangan lupa, Anda juga bisa berkunjung ini di sore menjelang malam, itu adalah puncak dari keestetikan lokasi Tempo Gelato ini. Dari Jakarta, Gesilvia Senat Puji melaporkan. Pada liburan panjang Natal 2025 dan pergantian tahun 2026, konsumsi BBM jenis gasolin naik 5,6%. Sementara untuk aftur juga mengalami kenaikan sekitar 1,6%. Jenderal Manajer Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah Vanda Krismianto mengatakan, selama liburan panjang Natal dan Tahun Baru, konsumsi BBM jenis gasolin naik 5,6%. Sementara untuk aftur juga mengalami kenaikan sekitar 1,6%. Sedangkan untuk BBM jenis gas oil seperti solar dan sejenisnya mengalami penurunan sekitar 4,7%. Hal ini disebabkan sesuai kebijakan pemerintah membatasi pergerakan kendaraan logistik non-sembako, dan di sisi lain, sektor industri sudah menggenjot produksi sebelum akhir tahun. Pada periode 15 Desember sampai dengan 7 Januari yang merupakan puncak kepadatan itu kurang lebih 5,6%. Namun berkebalikan untuk gasoil atau jenis solar, Dexlite, Dex itu total untuk produk gasolin terutama solar itu ada penurunan kurang lebih 4%, 4,7%. Ini sejalan dengan kebijakan dari pemerintah untuk membatasi pergerakan
kendaraan logistik yang bukan mengangkut bahan pokok utama. Selain itu, selama libur Natal dan Tahun Baru, SPBU modular juga disediakan pada rest area yang belum terdapat SPBU. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kasus kematian ASN Bapenda Semarang masih menjadi pekerjaan rumah. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Sepekan bersama saya, Kesi Lutfia. Saudara, Polda Jawa Tengah mengakui kasus kematian ASN Bapenda Kota Semarang masih menjadi pekerjaan rumah yang hingga kini belum berhasil diungkap. Penyelidikan yang berjalan 3 tahun terus dilakukan meski belum ditemukan alat bukti yang mengarah pada pelaku. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengatakan, kasus kematian ASN Bapenda Kota Semarang, Iwan Budi, menjadi perhatian serius karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang. Pihaknya membuka ruang sebesar-besarnya bagi siapapun yang mengetahui detail kasus tersebut untuk tidak segan melaporkan kepada Polrestabes Semarang atau langsung ke Polda Jawa Tengah. Selain itu, sejumlah alat bukti yang kini dimiliki polisi belum secara jelas mengarah ke siapa pelaku kejahatan tersebut. Jadi memang menjadi PR buat kami, nyawa almarhum hilang, kami tetap sampai saat ini berusaha untuk melakukan kegiatan penyidikan. Ini PR buat kami, PR buat Polda, PR juga buat Polrestabes. Kami juga berharap bantuan daripada siapapun yang mengetahui informasi yang detail bisa melaporkan kepada Polrestabes penyidiknya atau langsung kepada Polda. Kami juga nangani. Kesulitannya apa sih, Pak? Ya? Kesulitannya apa? Ya, karena memang tadi alat-alat bukti yang kami miliki belum bisa mengarah kepada siapa pelakunya itu. Mas Aik. Kalau SP2HP terakhir apa? Ya? SP2HP terakhir apa? Keluarga. Ya, kami sudah menyampaikan, Polrestabes menyampaikan bahwa perkembangan sudah melakukan pemeriksaan. Namun masih dalam proses penyidikan ya. Kami belum bisa menemukan siapa pelaku. Sebagai informasi, Iwan Budi Paulus merupakan ASN Bapenda Kota Semarang ditemukan meninggal dalam kondisi terbakar dan dimutilasi di kawasan Pantai Marina Kota Semarang pada 8 September 2022. Iwan sebelumnya dilaporkan menghilang pada 24 Agustus 2022, sehari sebelum dijadwalkan memberikan kesaksian kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Febriana Mila, Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Mantan Direktur Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, menilai dakwaan jaksa prematur dan belum layak untuk dipersidangkan. Sidang kasus korupsi PT Sritex dengan terdakwa Iwan Setiawan Lukminto, Direktur Utama, dan Iwan Kurniawan, Komisaris Utama, Senin siang dilakukan di Pengadilan Negeri Tipikor, Semarang. Sidang dengan agenda pembacaan pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukum, terdakwa mantan Direktur Utama PT Sritex menilai dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dinilai prematur karena belum terdapat nilai kerugian negara yang pasti. Dakwa penuntut umum prematur karena terkait perkara yang didakwakan belum terdapat nilai kerugian negara yang nyata dan pasti sebagaimana persyaratan dalam putusan MK nomor 25/PUU Romawi 14/2006. Sementara itu, Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum terdakwa menyebut pihaknya belum mendapatkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, surat dakwaan yang diterbitkan oleh jaksa penuntut dinilai menyalahi aturan. Pasalnya,
sesuai dengan Undang-Undang Tipikor Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan kerugian BUMN bukan lagi sebagai kerugian negara. Nota keberatan atau perlawanan yang paling esensial di sini adalah yang belum pernah memang disentuh oleh hakim manapun dalam perkara korupsi BUMN. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, itu adalah undang-undang yang pertama diterbitkan oleh pemerintah yang sekarang, yang menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan lagi kerugian negara. Ya, artinya kejaksaan tidak berwenang lagi menangani perkara keuangan kerugian dari BUMN. Sidang pembacaan pembelaan yang berlangsung selama 2 jam ini akan kembali dilanjutkan minggu depan dengan agenda jawaban dari jaksa penuntut umum atas pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa serta kuasa hukum. Seperti diketahui, terdakwa diduga merugikan negara hingga 1 triliun rupiah karena mencairkan kredit yang tidak sesuai dari sejumlah bank. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Dampak cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan tanah bergerak di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Akibatnya 3 ruangan sekolah nyaris roboh. Halaman SD Negeri Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta amblas akibat tanah bergerak. Rekahan sepanjang 20 meter ini menyebabkan dapur dan UKS nyaris roboh. Sementara ruang kepala sekolah, ruang guru serta kelas 6 juga terancam roboh. SD Negeri Kokap berada di atas tebing dengan ketinggian kisaran 10 meter di kawasan perbukitan Menoreh. Dampak hujan deras yang mengguyur sejak awal tahun menyebabkan tanah di sekolah ini menjadi retak. Guru dan siswa pun terus diliputi rasa khawatir akibat kondisi sekolah. Mereka berharap segera ada perbaikan sekolah agar mereka dapat beraktivitas dengan nyaman. Kemudian untuk rencana untuk ruang kantor kepala sekolah itu kita kosongkan karena kondisi sudah ada retakan walaupun kecil, namun sudah kami tidak berani untuk menempatinya. Kemudian kami berusaha mengusulkan ke BPBD untuk dibangun tenda sementara untuk kegiatan ruang kepala sekolah dan guru. Kalau kondisi ini apakah berdampak ke siswa, Pak? Sangat berdampak ke siswa karena satu anak-anak juga menyedihkan. Karena longsor itu loh, terus bikin takut gitu. Khawatir ya? Iya. Belajarnya nggak tenang? Iya. Pengennya gimana? Pengennya segera diperbaiki. Retakan memanjang dan melebar membuat tanah di halaman sekolah ini amblas. BPBD Kulon Progo memasang garis pembatas di area rawan longsor dan menutup rekahan menggunakan terpal agar tidak berdampak semakin parah. Pihak sekolah juga mengimbau agar siswa tidak beraktivitas di sekitar lokasi untuk sementara waktu. Sebagian siswa yang kelasnya terancam roboh diperlakukan belajar dari rumah. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Goa Terawang Eco Park di Blora, Jawa Tengah selalu ramai dikunjungi wisatawan. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Setiap momen liburan, objek wisata Goa Terawang Eco Park di Blora, Jawa Tengah selalu ramai dikunjungi wisatawan. Jumlah pengunjung pun meningkat hingga 3 kali lipat selama libur Natal dan Tahun Baru kemarin. Wisata alam selalu menjadi pilihan utama mengisi liburan bersama keluarga. Salah satunya wisata Goa Terawang di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Goa yang saat ini digagas menjadi geopark oleh Perhutani Kabupaten Blora yang bekerja sama dengan pihak swasta ini nyaman menjadi lokasi wisata ramah keluarga. Suasana alam yang sejuk di tengah hutan jati membuat pengunjung betah berlama di lokasi ini. Di dalam Goa Terawang, pengunjung juga disuguhkan dengan keindahan stalaktit bebatuan yang indah. Di sini, pengunjung juga bisa bermain atau memberi makan kera-kera liar penghuni goa. Tanya suasana yang sejuk, harga tiket masuk cukup terjangkau, yakni sebesar Rp10.000. Tempatnya indah Pak, enak, dipandang, maksudnya banyak permainan anak-anak, spot fotonya banyak. Jadi setelah kita lakukan kerjasama pengembangan, banyak sekali infrastruktur yang sudah kita perbaiki ya, seperti jalan, terutama yang di dalam goa. Biasanya licin, saat ini sudah cukup sudah cukup baik untuk misalnya manula maupun anak-anak pun masih sudah cukup aman. Terus kemudian wahana-wahana juga kita kembangkan, selain juga dengan wisata kulinernya juga kita ada di Goa Terawang. Jadi pengunjung menikmati selain keindahan goa, keindahan hutan jati, juga bisa menikmati wahana-wahana yang lain di Goa Terawang. Jumlah pengunjung Goa Terawang Ecopark di Kabupaten Blora terus menunjukkan tren peningkatan seiring minat masyarakat terhadap wisata alam dan edukasi. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Di momen liburan Natal dan Tahun Baru 2026, Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu pilihan destinasi liburan dan perjalanan wisata. Disporapar Jawa Tengah menyebut lebih dari 4 juta wisatawan berlibur di Provinsi Jawa Tengah. Tercatat sebanyak 4.395.301 wisatawan berkunjung ke Jawa Tengah selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Jumlah ini terhitung naik 2,11% jika dibanding dengan tahun sebelumnya di periode yang sama. Wisatawan yang datang berlibur didominasi oleh wisatawan domestik dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Adapun 5 destinasi wisata favorit selama libur Natal dan Tahun Baru adalah Kota Lama Semarang, Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga di Demak, Candi Prambanan di Klaten, Candi Borobudur di Magelang, dan Masjid Raya Syekh Zaid di Kota Surakarta. Untuk liburan Nataru tahun 2025, 2026 sampai dengan 4 Januari dari tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026 ini untuk Jawa Tengah itu sebanyak 4.395.301 wisatawan yang berkunjung di Jawa Tengah. Ini jadi kita membicarakannya adalah Provinsi Jawa Tengah. Dibanding realisasi periode yang sama pada tahun 2024 sampai 2025 ini ada mengalami kenaikan sebesar 2,11% ini. Jadi tahun 2024 itu jumlahnya 4,30 juta jiwa, sementara kita 4.395.301 jiwa atau wisatawan. Jadi ada kenaikan lumayan, jadi sekitar 2,11% gitu. Peningkatan kunjungan wisatawan ini mampu mendongkrak perekonomian dan UMKM lokal serta meningkatkan penghasilan usaha penginapan di wilayah tujuan destinasi. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, siapa sangka dari iseng bermain TikTok lahir puluhan jenis jasa. Seorang pemuda warga Kota Semarang kini siap disuruh apa saja, asalkan halal, menghasilkan, dan membantu. Berawal dari iseng saat nongkrong dan scroll TikTok, seorang pemuda bernama Boim Saputra melihat peluang usaha yang belum terjamah di Kota Semarang.
Boim ini pun membuat akun TikTok bernama Jasa Antar Semarang. Tanpa modal besar, ia mulai menawarkan jasa suruh. Tak disangka, order pertama langsung datang mengantar buket ke sebuah kampus. Dari situlah Boim sadar ide iseng ini bisa menjadi sumber penghasilan. Seiring berjalannya waktu, permintaan pun makin beragam. Dari jasa antar barang, bersih-bersih rumah, hingga menemani di rumah sakit. Lebih dari 30 jenis jasa pernah ia kerjakan, dan warga kota Semarang memang terkenal random dalam meminta bantuan. Dalam sehari, Boim bisa menjalani hingga 25 job dengan penghasilan ratusan ribu rupiah. Yang awalnya dijalani sendirian, kini usaha ini berkembang menjadi sebuah tim. 5 orang bekerja sama dalam satu atap dengan satu tujuan. Sebenarnya itu sangat variabel Kak, karena memang orang Semarang itu ternyata saya baru tahu tuh random banget. Jadi kadang nggak expect banget saya tiba-tiba dapat jasa suruh ngobrolin kucing, terus bersih-bersih rumah, nyetek motor yang mogok, kemudian bantu onderdil sepeda, ngerangkai sepeda, terus jasa nemenin di rumah sakit, kemudian jasa teman jalan, jasa mantau orang, terus jasa miduin rumah orang, dan masih banyak lagi Kak. Untuk bervariasi sih Kak setiap hari. Nah rata-rata mungkin yang seperti saya lakukan tuh paling sedikit tuh 5 orderan, paling banyak bisa lebih dari 20, bahkan mungkin hampir 30 job dalam satu hari. Makanya kadang dalam satu hari itu kita nggak pulang kok. Jadi semisal nih saya baru ngantar teman ngantar, kamu standby di situ dulu, ini ada yang WA, nanti kalau deal kamu langsung berangkat. Jadi nggak pulang pergi kos. Kalau pergi kita banyak itu bolak-balik ke bensin, jadi kita standby sebentar, lanjut lagi. Tidak semua pengalaman berjalan manis. Boim pernah ditipu, mengalami order zonk, hingga biaya yang tak tergantikan. Namun di balik itu semua, ada banyak momen berharga yang membuatnya tetap bertahan. Bagi Boim, bagian terindah dari jasa suruh adalah saat bisa membantu orang lain untuk tetap bertahan hidup. Meski bisa melebar ke kota lain, Boim memilih untuk tetap fokus di kota Semarang. Baginya, jasa suruh bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah cerita tentang saling menolong di tengah sibuknya kehidupan kota. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, sebuah sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah mengembangkan pembelajaran kewirausahaan dengan cara unik. Tak hanya teori, para siswa SMK Nusantara 1 Comal ini dilibatkan langsung dalam usaha nyata, mulai dari barbershop hingga UMKM makanan dan servis sepeda motor. Berangkat dari aturan disiplin sekolah SMK Nusantara 1 Comal di Kabupaten Pemalang, menyulap kegiatan potong rambut menjadi media pembelajaran kewirausahaan bagi siswa. Tak sekadar menjaga kerapian, barbershop sekolah ini dikelola langsung oleh siswa secara bergilir sebagai bagian dari program proyek kreatif dan kewirausahaan. Sekolah ini juga mengembangkan usaha UMKM lain seperti makanan ringan, oleh-oleh, minuman segar es buah, hingga servis sepeda motor. Program ini menjadi bagian dari upaya penguatan pendidikan vokasi agar siswa memiliki keterampilan ganda dan daya saing setelah lulus. Kepala SMK Nusantara 1 Comal, Kartono, mengatakan, melalui pembelajaran berbasis usaha nyata, sekolah berharap siswa tidak hanya siap memasuki dunia kerja, namun juga mampu menjadi wirausaha muda yang mandiri. Pelatihan untuk murid-murid SMK Nusantara Comal terkait dengan kewirausahaan, terkait dengan UMKM, untuk membekali murid-murid kita agar bisa berwirausaha. Mereka dibekali dengan apa? Di sini ada beberapa pelatihan UMKM, ada menjual produk-produk, kemudian ada barbershop di SMK Nusantara, dan ada TEVA dan sebagainya. Harapannya? Harapannya setelah lulus dari SMK Nusantara Comal, murid-murid kita bisa bekerja atau bisa berwirausaha. Seluruh kegiatan dirancang berbasis praktik
Siswa terlibat langsung dalam produksi, pelayanan, hingga pengelolaan usaha. Tujuannya agar lulus tidak hanya siap kerja, namun juga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Latihan barber ini sudah berapa bulan? Sudah sekitar 6 bulan atau setengah tahun. Ini berapa hari sekali untuk motong seperti ini? Biasanya bisa 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali, tergantung. Terus gimana rasanya menjadi tukang barber seperti ini? Ya senang bisa punya keahlian yang di luar dari sekolah. Ya senang aja. Program kewirausahaan berbasis praktik ini diharapkan dapat menjadi model pendidikan vokasi yang mampu mencetak generasi terampil, kreatif, dan berdaya saing. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Pemain KAVI Jogja FC melakukan tendangan kungfu brutal. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Sepekan. Anda masih di Kompas Sepekan, Saudara. Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada puluhan pejuang swasembada pangan. Puluhan pejuang swasembada pangan, mulai dari pegiat pertanian, penyuluh pertanian, hingga anggota TNI, berkumpul dalam sebuah momen yang tak sekadar seremonial. Pemerintah Kabupaten Blora memberikan apresiasi bagi pejuang swasembada pangan Kabupaten Blora yang telah berkontribusi sehingga tekad Kabupaten Blora sebagai penyangga pangan Jawa Tengah terwujud. Yakni produksi padi di Kabupaten Blora terbanyak nomor 2 se-Jawa Tengah. Sementara produksi jagung masuk 5 besar terbanyak di Jawa Tengah. Wakil Bupati Blora, Sri Setiorini mengatakan, penghargaan untuk para pejuang swasembada pangan ini untuk memberikan motivasi agar mereka bisa terus berkontribusi mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Blora. Memberikan apresiasi kepada berbagai elemen, ada TNI, ada dari DP4, berbagai unsur tadi ya, yang tujuannya adalah memberikan motivasi agar swasembada pangan di Kabupaten Blora ini tetap terjaga dan semakin tahun semakin meningkat. Untuk padi jelas nomor 2 di Jawa Tengah. Untuk jagung tidak diragukan lagi. Juga dapat 5 besar di Jawa. Di Kabupaten Blora, swasembada pangan bukan hanya jargon semata, namun tumbuh dari ladang, kandang, dan tangan-tangan yang setia bekerja dan berkontribusi agar Kabupaten Blora menjadi penyangga pangan di Jawa Tengah. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Sidang Citizen Lawsuit ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Selasa kemarin. Agendanya masih pembuktian, di mana penggugat kecewa Jokowi tidak hadir menunjukkan ijazahnya. Sidang berlanjut dengan agenda pembuktian, di mana pihak tergugat satu yakni Joko Widodo atau Jokowi tidak hadir untuk menunjukkan ijazahnya. Penggugat meyakini ijazah Jokowi benar-benar tidak ada. Sementara Jokowi melalui kuasa hukumnya membantah tuduhan. Pihak Jokowi berdalih bukti berupa ijazah Jokowi masih dalam proses peminjaman dari Polda Metro Jaya. Kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Yang kami sampaikan tanda terima
tanda terima yang pada intinya bahwa ijazah asli Pak Jokowi, baik itu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ya, Kehutanan UGM maupun SMA Negeri 6 Surakarta, aslinya itu ada di bawah kekuasaan Polda Metro yang telah diserahkan oleh Pak Jokowi pada tanggal 23 Juli 2025. Dan ini pun disertai adanya penetapan sita Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Ya, jadi terkait dengan adanya penyerahan atas ijazah asli atas nama Pak Jokowi kepada Polda Metro Jaya, ini bukan semata-mata karena surat perintah dari penyidik, tetapi disertai pula adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Artinya yang dipinjam dari Polda Metro nanti adalah ijazahnya asli atau seperti apa? Yang kami mohonkan, yang kami mohonkan asli, Sidang akan dilanjutkan minggu depan masih dengan agenda pembuktian. Seperti diketahui, dua alumni UGM, Top Taufan dan Bangun Sutoto, melayangkan gugatan Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Selain Jokowi, mereka juga menggugat Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, dan Polri. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Saudara, salah satu pemain KAVI Jogja FC melakukan tendangan kungfu brutal hingga mengenai kepala pemain UAD-FC saat menghadang bola di gelaran Liga 4 Piala Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi tidak sportif ini kini sedang diinvestigasi oleh Asprof PSSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Insiden tendangan kungfu kembali terjadi di gelaran Liga 4. Kali ini, salah satu pemain KAVI Jogja FC melakukan tendangan kungfu brutal hingga mengenai kepala pemain UAD-FC saat pertandingan Piala Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di lapangan Siti Mulyo, Piyungan, Bantul Selatan, Selasa kemarin. Ironisnya, meski melakukan pelanggaran keras, wasit hanya mengganjar pemain tersebut dengan kartu kuning. Manajer UAD-FC, Ahid Mudayana, menyesalkan kejadian yang dialami salah satu pemainnya yang mendapatkan pelanggaran ekstrim di pertandingan Liga 4 Piala Gubernur DIY saat melawan KAVI Jogja FC. Manajemen UAD-FC menunggu sikap dari Komdis dan Asprof PSSI DIY terkait keputusan dari insiden yang semestinya tidak terjadi pada olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas. Kalau dari UAD-FC sendiri, yang pertama tentunya kami menunggu tindak lanjut dari Asprof PSSI DIY bagaimana untuk menyikapi kejadian tersebut, karena kan kejadian itu kan berada di dalam lapangan ya, sehingga kami pun juga bagaimana menunggu kebijakan berikutnya terkait dengan insiden tersebut. Seperti itu sih sebenarnya. Sementara pasca kejadian, pemain UAD-FC sendiri langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih intensif karena pemain ini mengeluhkan sakit di rahang dan sulit untuk menelan makanan. Ahmadi, Kompas TV, Yogyakarta. Sementara itu, saudara, terkait insiden tendangan kungfu di Liga 4 Piala Gubernur DIY, Asprof PSSI DIY masih melakukan investigasi dan evaluasi. Asprof PSSI DIY akan tetap memberikan sanksi tegas agar insiden tidak terulang. Sekretaris Umum Asprof PSSI DIY Wendy Umarsino Aji menyayangkan terjadinya insiden tendangan kungfu pada pertandingan Liga 4 Piala Gubernur DIY kemarin. Perilaku tidak sportif yang dilakukan salah satu pemain pada laga pekan kelima ini. Pasca kejadian, Asprof PSSI DIY langsung melakukan investigasi dan evaluasi terkait hal ini. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan komite disiplin yang dapat memberikan keputusan dari kasus ini. Selain itu, putusan dari perangkat pertandingan pada laga ini, pihaknya juga sudah menyerahkan kepada komite wasit mulai kronologi kejadian, laporan pertandingan, dan juga panitia lokal yang ada di lapangan Siti Mulyo
sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Dan kami sudah melakukan beberapa investigasi, antisipasi, dan juga evaluasi berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, kami sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Komite Disiplin untuk bisa nantinya memberikan keputusan, di mana keputusan tersebut nantinya rencana akan kita sampaikan hari ini, dan sekarang masih dalam proses penggodokan dari rekan-rekan Komite Disiplin. Yang kedua juga terhadap keputusan dari perangkat pertandingan yang bertugas kemarin, pada waktu itu pada laga tersebut kami juga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada komite wasit berkaitan dengan kronologi kejadian, laporan pertandingan, dan juga laporan dari panitia lokal yang ada di lapangan Siti Mulyo tersebut, sehingga nantinya ini bisa menjadi bahan pertimbangan dari komite wasit berkaitan dengan keputusan yang diambil dari rekan perangkat pertandingan kemarin. Kemudian nantinya Insiden tendangan kungfu pada laga profesional ini menjadi perhatian khusus Asprof PSSI DIY, sehingga keputusan nanti yang diambil dapat memberikan efek jerah tidak hanya bagi pelaku, namun juga seluruh pemain yang berlaga di Liga 4 Piala Gubernur DIY. Diharapkan ke depan seluruh peserta dapat menjunjung tinggi nilai sportivitas dan menghindari kejadian serupa. Ahmadi, Kompas TV, Yogyakarta. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Sepekan hari ini. Saya, Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.